Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan rumah yang sama tapi suasananya berbeda? Kursi ruang tamu tetap di tempatnya, piring di rak masih lengkap, namun keheningan seperti menempel di dinding. Dulu ada langkah kaki yang bolak-balik, tawa kecil menjelang malam atau suara pintu kamar yang ditutup pelan. Kini setelah anak menikah rumah terasa lebih rapi namun hati terasa kosong. Pertanyaannya sederhana tapi menohok. Kenapa sepi terasa lebih berat dari biasanya? Sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar Bapak Ibu tinggal di mana. Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, atau kota kecil yang menyimpan kenangan. Kita sedang bicara hal yang dialami banyak orang tua. Perubahan peran. Dulu kita pusat perhatian, kini kita belajar melepaskan. Perubahan itu wajar. Namun hati butuh waktu menyesuaikan. Sepi bukan tanda kita lemah, melainkan tanda hati sedang mencari ritme baru. Saya teringat Pak Raka 67 tahun dari Solo. Setelah putra semata wayangnya menikah, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Kebiasaan menyiapkan sarapan tetap dilakukan. Padahal meja hanya untuk satu. Ternyata yang berat bukan memasak untuk diri sendiri, katanya. Tetapi menerima bahwa piring di seberang kursi kini kosong. Kalimat itu sederhana, tapi mengungkap inti persoalan. Yang hilang bukan hanya orangnya, melainkan perasaan dibutuhkan setiap hari. Mari kita lihat dengan jernih. Rasa sepi muncul karena 3 hal. Rutinitas yang berubah, peran yang beralih, dan makna harian yang perlu diperbarui. Artinya solusinya pun jelas. Ciptakan rutinitas baru, tetapkan peran baru, dan bangun makna harian yang segar. Tidak perlu langkah besar. Mulailah dari hal kecil, menata sudut baca 15 menit setiap pagi, jalan kaki singkat setelah subuh, atau menelpon anak di waktu yang disepakati, bukan setiap menit ketika rindu meluap. Ingat Bapak dan Ibu, melepaskan bukan berarti kehilangan. Kita tidak kehilangan anak. Kita sedang mengantar mereka menuju hidupnya. Tugas kita bergeser, dari mengurus menjadi mendoakan, mendukung, dan menjaga diri tetap sehat. Di seri ini kita akan bahas langkah-langkah praktis, menata ritme hari, menjaga emosi, memperkuat hubungan dengan anak menantu, hingga membangun lingkar pertemanan baru, agar sepi berubah menjadi tenang, dan rindu menjadi kekuatan. Bapak dan Ibu, rasa takut di usia senja sebenarnya tidak hanya soal tubuh yang lemah, tapi tentang rasa kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Selama puluhan tahun, kita terbiasa memberi, melindungi, dan mengurus orang lain. Tapi begitu semua orang yang kita sayangi mandiri, peran itu seolah menghilang. Maka muncullah kekosongan batin yang pelan-pelan berubah menjadi ketakutan. Takut tidak dibutuhkan, takut dilupakan. Takut tidak ada lagi yang menyiapkan segelas air ketika haus di malam hari. Namun kalau kita renungkan lebih dalam, rasa takut itu justru muncul karena hati masih penuh cinta, karena kita terbiasa memberi, maka kehilangan kesempatan untuk merawat membuat jiwa merasa tidak lengkap. Tapi Bapak dan Ibu, hidup tidak berhenti ketika peran itu berubah. Ia hanya bergeser bentuknya. Dulu kita merawat anak dan pasangan. Kini waktunya merawat diri sendiri, tubuh, pikiran, dan batin kita dengan cara yang sama lembutnya. Saya pernah berbincang dengan Bu Wati, 71 tahun, dari Pekalongan. Ia tinggal sendirian setelah suaminya wafat dan anak-anak merantau. Awalnya saya takut tidur malam sendirian, katanya. Tapi saya ubah ketakutan itu jadi rutinitas doa. Setiap kali sunyi datang, saya anggap itu waktu Tuhan mengajak saya bicara. Dari kalimat itu saya belajar bahwa sepi bisa menjadi musuh, tapi bisa juga menjadi jembatan menuju kedamaian. Tergantung bagaimana kita menanggapinya. Rasa takut akan hilang bukan karena keadaan berubah, tapi karena hati belajar tenang. Coba mulai dari menerima kenyataan bahwa hidup memang bergerak. Anak-anak tidak menjauh karena tidak sayang, tapi karena waktunya berbeda. Orang-orang yang dulu sering datang kini jarang terlihat, tapi bukan berarti kita dilupakan. Dunia tidak sedang meninggalkan kita. Dunia hanya sedang mengajarkan cara baru untuk menikmati hidup dengan diri sendiri. Jadi jangan melawan rasa takut itu, peluklah dengan lembut. Katakan pada diri sendiri, aku tidak sendiri. Aku masih punya diriku, masih punya waktu, dan masih punya kesempatan untuk hidup dengan damai. Di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana membangun ketenangan batin, meski hidup seorang diri. Karena damai bukan datang dari siapa yang menemani, tapi dari cara kita mencintai diri sendiri di setiap hari yang tersisa. Bapak dan Ibu, ketenangan itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ini adalah wayang dari latihan hati, yang dijalani sedikit demi sedikit setiap hari. Banyak orang tua berkata, saya bisa menghadapi kesepian tapi sulit menenangkan pikiran. Padahal,
Pikiran tenang bukan berarti tidak ada masalah, tapi karena kita belajar berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah, termasuk kenyataan bahwa suatu hari nanti, mungkin kita akan menjalani hari-hari sendiri. Ketenangan batin bukan berarti tidak pernah merasa sepi. Justru ketenangan sejati muncul ketika kita bisa menerima sepi tanpa panik, seperti air yang tetap jernih meski angin meniup permukaannya. Ada orang yang tinggal di rumah ramai tapi hatinya hampa. Ada pula yang hidup sendirian, tapi justru damai karena pikirannya tidak lagi melawan keadaan. Inilah latihan terbesar di usia senja. Mengubah pikiran dari mengapa begini, menjadi bagaimana saya bisa tetap tenang di dalamnya. Saya ingat kisah Pak Hasan, 69 tahun, dari Bogor. Setelah istrinya wafat, ia sempat murung berbulan-bulan. Namun suatu pagi ia memutuskan hal sederhana. Setiap hari ia akan menyapa matahari dari halaman. Ia menyiapkan kursi kecil, menyeruput teh dan berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini saya masih diberi waktu." Rutinitas kecil itu mengubah segalanya. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih dan hatinya mulai damai. Kadang bukan bantuan orang lain yang kita butuhkan, tapi keberanian untuk menenangkan diri di tengah sunyi. Bapak dan Ibu, hidup tenang bukan berarti pasif. Justru ketenangan memberi ruang untuk kembali menikmati hidup. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil. Menyiram tanaman, menata meja makan, membaca buku atau menulis kenangan masa muda. Setiap kegiatan sederhana memberi makna baru bahwa hidup sendiri tidak berarti hidup tanpa warna. Kesepian hanya berkuasa jika kita berhenti bergerak. Ingatlah Bapak dan Ibu, kedamaian itu tidak menunggu datangnya seseorang, tapi tumbuh dari cara kita menerima diri apa adanya. Jika hati kita sudah damai, maka setiap ruang menjadi rumah, setiap pagi menjadi anugerah. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan tubuh dan pikiran agar tetap kuat meski hidup sendiri. Karena ketenangan tidak akan bertahan tanpa tubuh yang terawat dan pikiran yang sehat. Bapak dan Ibu, tidak ada ketenangan batin tanpa tubuh yang terawat. Karena tubuh yang lemah akan membuat pikiran mudah cemas. Justru di saat kita hidup sendiri, menjaga kesehatan bukan lagi pilihan tapi kebutuhan. Banyak orang berkata, "Saya sudah tua, untuk apa olahraga?" Padahal justru karena sudah tua, tubuh perlu dijaga supaya bisa tetap menjalani hari-hari dengan nyaman tanpa bergantung pada orang lain. Kesehatan bukan hanya soal tidak sakit, tapi tentang bagaimana kita bisa bergerak, makan, tidur, dan beraktivitas dengan tenang. Cobalah mulai dari hal sederhana. Minum air putih cukup, makan buah dan sayur setiap hari, jalan kaki ringan di pagi hari, dan tidur cukup di malam hari. Kegiatan sederhana ini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Jangan tunggu sakit dulu baru peduli. Karena kalau kita jatuh sakit dan tidak ada yang merawat, bukan orang lain yang paling sedih, tapi diri kita sendiri yang kehilangan kemandirian. Saya teringat kisah ringan dari Bu Rini, 68 tahun, yang tinggal di Sidoarjo. Ia berkata, "Saya setiap pagi nyapu halaman. Bukan karena rumahnya kotor, tapi karena kalau sapu berhenti, badan saya juga berhenti." Ia tahu gerak kecil seperti itu menjaga sendinya tetap lentur, napasnya tetap teratur, dan semangatnya tetap hidup. Aktivitas sederhana seperti menyapu, menata bunga, atau mencuci piring bukan sekadar pekerjaan rumah, tapi olahraga tersembunyi yang menjaga tubuh tetap bugar. Selain tubuh, pikiran pun perlu dijaga. Jangan biarkan diri larut dalam berita negatif atau keluhan yang berulang. Bapak dan Ibu bisa ganti waktu itu dengan hal yang menenangkan. Mendengarkan lantunan ayat suci, menulis jurnal harian, atau menonton tayangan yang memberi semangat. Pikiran yang tenang membuat tubuh ikut tenang, karena tubuh dan pikiran itu seperti dua sahabat. Kalau satu sakit, yang lain ikut lemah. Jadi rawat tubuh dan pikiran sebaik mungkin. Jangan merasa ini sudah terlambat. Selama kita masih bisa bernapas, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena sehat bukan untuk hidup lebih lama, tapi agar sisa hidup bisa dijalani dengan lebih bermartabat. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana mengelola rasa sepi di usia lanjut tanpa bergantung pada kehadiran orang lain. Karena sepi bukan musuh, tapi guru yang bisa membuat hati lebih kuat. Bapak dan Ibu, sepi itu seperti bayangan. Ia tidak bisa diusir, tapi bisa diajak berjalan bersama. Banyak orang takut dengan sepi, padahal sepi bukan hukuman, melainkan ruang yang Tuhan berikan agar kita lebih mengenal diri sendiri. Ketika anak-anak sibuk, teman sebaya mulai berkurang, atau pasangan sudah tiada, yang tersisa hanyalah diri kita sendiri. Lalu bagaimana agar hati tetap tenang saat kesunyian datang menghampiri setiap sore? Pertama-tama,
Terimalah bahwa sepi adalah bagian alami dari hidup. Tidak semua hari harus ramai. Tidak semua percakapan harus bersuara. Kadang justru dalam diam, kita bisa mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Coba lihat sekitar. Matahari terbenam pelan, burung pulang ke sarang, angin berhembus lembut, semua berjalan tanpa tergesa, tanpa keluh. Hidup mengajarkan bahwa kedamaian bisa ditemukan, bahkan di tengah sunyi yang panjang. Saya teringat kisah Pak Amin, 73 tahun, dari Solo. Dulu, setiap kali merasa sepi, ia hanya duduk termenung. Tapi sejak 2 tahun lalu, ia mulai mengisi kesunyiannya dengan kegiatan kecil. Setiap pagi ia menulis di buku catatan kecil. Satu hal yang membuatnya bersyukur hari itu. Kadang hanya menulis masih bisa minum kopi. Kadang, langit hari ini cerah. Lama-lama ia merasa lebih tenang. Ia berkata ternyata sepi bisa jinak kalau kita tahu cara menemaninya. Mengelola rasa sepi bukan berarti mengusirnya, tapi memberi makna di dalamnya. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan rutinitas ringan yang membuat hati hangat. Membaca buku, mendengarkan musik lembut, menulis surat untuk cucu, atau menanam bunga. Setiap aktivitas kecil memberi rasa berarti. Saat tangan sibuk, pikiran tak sempat larut dalam kesedihan. Ingatlah, sepi menjadi beban hanya jika hati kosong dari tujuan. Jadi jangan takut menghadapi sepi. Jadikan ia sahabat, bukan lawan. Karena dari sepi, kita belajar mendengar suara hati. Dari sepi pula kita tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari banyaknya teman, tapi dari kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan bahas bagaimana membangun rutinitas harian yang membuat hidup tetap bersemangat, meski tanpa kehadiran orang lain di rumah. Bapak dan Ibu, semangat hidup di usia lanjut tidak muncul karena keadaan membaik, tapi karena kita memilih untuk tetap bergerak. Banyak orang tua merasa hari-harinya hambar sejak tinggal sendiri, bangun pagi tanpa suara orang lain, makan sendirian menatap kursi kosong di ruang tamu. Tapi tahukah Bapak Ibu, hidup tetap bisa terasa penuh warna kalau kita memiliki rutinitas kecil yang memberi makna. Bukan soal besar atau kecilnya kegiatan, tapi soal niat di baliknya. Rutinitas harian memberi arah bagi pikiran. Misalnya, bangun pagi di waktu yang sama, menyapu halaman, menyiapkan sarapan sederhana, lalu menikmati teh sambil menulis satu kalimat syukur. Hal-hal ini membuat hidup terasa tertata dan memberi rasa memiliki terhadap waktu, karena yang membuat kita merasa kehilangan arah bukan usia, tapi hari-hari yang kosong tanpa makna. Setiap aktivitas kecil adalah bukti bahwa kita masih hidup dengan tujuan. Saya teringat cerita Bu Nur, 66 tahun, dari Cirebon. Ia hidup sendirian setelah anaknya menikah dan pindah kota. Awalnya ia merasa kesepian dan tidak bersemangat. Tapi suatu pagi ia mulai menanam bunga di halaman rumah. 1 pot, lalu 2, lalu 5. Setiap pagi ia menyapa tanamannya sambil berkata, "Selamat pagi, hidup." Kini rumahnya penuh warna dan setiap bunga seperti teman bicara. Ia tersenyum, "Saya tidak sendiri, saya dikelilingi kehidupan." Kisah sederhana, tapi menyentuh. Karena semangat hidup sering tumbuh dari hal-hal kecil yang kita rawat dengan cinta. Selain rutinitas, ciptakan juga momen kecil bahagia. Misalnya mendengarkan lagu lama yang membawa kenangan indah, menelpon teman lama, atau menulis kenangan masa muda. Kegiatan ringan seperti ini menyalakan semangat batin. Jangan merasa malu untuk menikmati hal-hal kecil, karena kebahagiaan di usia tua bukan tentang pencapaian, tapi tentang kemampuan untuk mensyukuri yang sederhana. Bapak dan Ibu, hidup sendiri bukan alasan untuk berhenti bahagia. Justru saat sendirian, kita punya waktu lebih banyak untuk menciptakan hal-hal yang menenangkan hati. Jadikan rutinitas harian sebagai teman setia yang membuat setiap hari terasa berarti. Di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana menjaga hubungan sosial agar hati tetap hangat meski hidup sendirian. Karena meski kita kuat berdiri sendiri, manusia tetap butuh sentuhan hangat dari sesama. Bapak dan Ibu, manusia tidak diciptakan untuk hidup benar-benar sendiri. Sekuat apapun kita, hati tetap membutuhkan sentuhan, sapaan, dan kehadiran orang lain, walau hanya sebentar. Saat usia bertambah, banyak hubungan perlahan memudar. Teman sebaya mulai berpulang. Anak-anak sibuk dengan keluarganya dan lingkungan terasa semakin sepi. Tapi itu bukan berarti hidup kita berakhir. Justru di titik ini kita bisa menciptakan hubungan sosial dengan cara baru. Lebih sederhana tapi penuh makna. Hubungan sosial tidak harus selalu besar atau ramai. Kadang, hanya menyapa tetangga setiap pagi sudah cukup membuat hati hangat. Tanpa berbincang dengan penjual sayur, mengikuti pengajian di masjid, atau sekadar ikut arisan arti.
Kegiatan-kegiatan kecil seperti itu membuat kita tetap merasa menjadi bagian dari dunia. Karena yang membuat seseorang merasa kesepian bukan karena tak ada orang, tapi karena merasa tak lagi berguna di mata orang lain. Saya teringat kisah Pak Taufik, 70 tahun dari Palembang. Ia dulu jarang keluar rumah setelah istrinya meninggal. Namun suatu hari tetangganya mengajaknya ikut ronda malam. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya ikut. Dari situ ia menemukan kembali tawa dan obrolan ringan yang lama hilang. Sekarang setiap malam ia justru menunggu giliran ronda dengan semangat. Ia berkata, "Saya pikir saya butuh dirawat, ternyata saya hanya butuh merasa dibutuhkan." Kalimat yang sederhana tapi menyentuh, bukan? Bapak dan Ibu, menjaga hubungan sosial bukan hanya soal bersosialisasi, tapi juga soal menjaga kesehatan mental. Saat kita berinteraksi, otak melepaskan hormon bahagia yang membantu menurunkan stres dan meningkatkan semangat hidup. Jadi jangan takut membuka diri. Kadang senyum kecil yang kita berikan ke orang lain bisa membuka pintu kebahagiaan yang tak kita duga. Ingatlah, kita mungkin hidup sendiri tapi bukan berarti harus menjalani hidup dalam kesepian. Dunia di luar sana tetap luas dan masih banyak orang baik yang siap menyapa jika kita mau membuka diri. Di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana menghadapi perasaan takut menjadi beban bagi orang lain. Rasa yang sering muncul di usia lanjut, padahal seringkali itu hanya bayangan dari kekhawatiran kita sendiri. Bapak dan Ibu, salah satu ketakutan terbesar di usia lanjut adalah menjadi beban bagi orang lain. Saya nggak mau merepotkan anak. Begitu kata banyak orang tua, ada rasa sungkan, rasa takut dianggap menyusahkan, bahkan rasa bersalah ketika harus meminta tolong. Padahal tidak ada yang salah dengan membutuhkan bantuan, karena manusia di usia berapapun tetap makhluk sosial yang saling bergantung. Masalahnya bukan pada kebutuhan tapi pada cara kita memandangnya. Banyak lansia yang menahan diri, terlalu lama hingga akhirnya justru jatuh sakit karena enggan bicara. Mereka berpikir mandiri berarti melakukan segalanya sendiri. Padahal mandiri bukan berarti menolak pertolongan, tapi tahu kapan harus meminta dengan bijak. Kadang anak-anak justru ingin membantu, hanya saja mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan orang tuanya. Komunikasi yang hangat bisa menghapus jarak itu. Saya teringat kisah Bu Maryam, 72 tahun dari Depok. Dulu ia tinggal bersama anaknya, tapi selalu menolak dibantu. Suatu hari ia terjatuh di kamar mandi dan baru sadar. Yang membuat anaknya sedih bukan karena ibunya butuh bantuan, tapi karena tidak diberi kesempatan untuk peduli. Sejak itu Bu Maryam belajar berkata, "Nak, tolong ibu ambilkan air ya." Sederhana, tapi hubungan mereka jadi jauh lebih hangat. Ia berkata, "Ternyata bukan aku yang merepotkan, tapi hatiku yang terlalu keras untuk minta tolong." Bapak dan Ibu, ketakutan menjadi beban seringkali lahir dari kebanggaan masa lalu. Karena dulu kita kuat, serba bisa, dan tak bergantung pada siapapun. Tapi di usia senja, menerima bantuan bukan tanda kelemahan, justru tanda kebijaksanaan. Karena dengan menerima, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk berbuat baik, untuk merasa berguna, dan untuk membalas kasih yang dulu pernah kita beri. Jadi mulai hari ini, jangan takut dianggap beban. Percayalah, anak-anak dan orang-orang di sekitar tidak hanya mencintai saat kita kuat, tapi juga saat kita rapuh. Karena cinta sejati bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang berani menerima dengan lapang hati. Di segmen berikutnya, kita akan bahas bagaimana menemukan kedamaian batin melalui hubungan spiritual saat tidak ada lagi yang merawat, tapi hati tetap terasa dijaga. Bapak dan Ibu, pada akhirnya ada satu sumber ketenangan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu kedekatan dengan Tuhan. Ketika anak-anak sibuk, teman sudah jarang datang, dan tubuh mulai lemah, justru disitulah saat kita paling dekat dengan Sang Pencipta. Karena hanya Dia yang tidak pernah lalai mengingat kita. Bahkan ketika kita sering lupa bersyukur, kedamaian batin bukan datang dari siapa yang hadir di rumah, tapi dari keyakinan bahwa setiap langkah hidup kita selalu dalam pengawasan Tuhan. Kadang rasa sepi dan sakit justru menjadi panggilan lembut agar kita kembali mendekat. Banyak lansia yang merasa hidupnya sudah selesai, padahal Tuhan belum menutup waktu. Artinya masih ada peran yang bisa dijalani. Mungkin bukan untuk orang lain, tapi untuk memperbaiki hati sendiri. Saya teringat kisah Pak Rahim, 75 tahun dari Jombang. Ia dulu sangat aktif bekerja, tapi setelah pensiun dan istrinya wafat, ia merasa hampa. Hingga suatu hari ia rutin datang ke masjid setiap subuh. Ia berkata, "Dulu saya datang karena ingin ditemani, tapi lama-lama saya sadar saya tidak sendiri." Sejak itu wajahnya selalu tenang. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia menemukan makna dalam kesunyian.
Ia menemukan Tuhan dalam setiap tarikan napas. Bapak dan Ibu, mendekatkan diri kepada Tuhan tidak selalu harus dengan ibadah yang berat, cukup dengan keikhlasan dalam hal kecil. Menyebut namanya ketika bangun pagi, bersyukur atas udara segar, atau memaafkan masa lalu yang dulu membuat hati terluka. Tindakan sederhana ini menumbuhkan damai yang tak bisa diberikan oleh siapapun, karena saat hati tenang, tubuh pun terasa ringan dan hidup terasa cukup meski tanpa banyak hal di luar diri kita. Ketenangan spiritual adalah fondasi terakhir dari hidup yang damai. Ketika hubungan dengan Tuhan baik, kesepian berubah menjadi waktu berdua dengannya. Saat itu Bapak dan Ibu akan sadar, ternyata tidak pernah benar-benar sendiri. Di segmen berikutnya kita akan sampai pada penutup. Kita akan merangkum semua hal penting agar masa tua bisa dijalani dengan damai, meski tanpa ada yang merawat. Karena hidup yang indah bukan tentang siapa yang menemani, tapi bagaimana kita menjaga hati agar tetap bahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga kini kita sudah berjalan bersama membahas banyak hal, tentang rasa takut hidup sendiri, tentang kemandirian, tentang anak yang sibuk, dan tentang kesepian yang kadang terasa begitu nyata. Tapi satu hal yang harus selalu diingat, hidup di usia senja bukanlah akhir dari segalanya. Justru disinilah kesempatan untuk menemukan makna sejati dari ketenangan dan kebijaksanaan. Tidak ada yang salah dengan merasa lemah. Tidak ada yang memalukan dari butuh bantuan. Karena menjadi tua bukan berarti kehilangan nilai, tapi menemukan versi terbaik dari diri, yang lebih sabar, lebih tulus, dan lebih mengenal arti syukur. Bila dulu hidup kita penuh kesibukan, kini waktunya menikmati hasil dari semua perjalanan itu. Duduk tenang di pagi hari, melihat burung di halaman, menyeduh teh hangat, dan membiarkan hati beristirahat dengan damai. Kita sudah belajar bahwa hidup tanpa yang merawat bukan berarti hidup tanpa harapan. Ada banyak cara menjaga diri, mulai dari belajar mandiri, menjaga kebersihan, menata keuangan sederhana, tetap bergaul dengan tetangga, hingga menjaga hubungan spiritual yang dalam. Semua itu menjadi fondasi agar hidup tetap bermartabat dan bahagia. Karena sejatinya, yang paling berharga di usia lanjut bukan lagi harta atau pujian, tapi ketenangan hati. Dan jika suatu hari rasa sepi datang, jangan lawan. Hadapi dengan senyum. Katakan pada diri sendiri, aku sudah cukup, aku sudah kuat, aku sudah melalui begitu banyak hal dan masih bisa berdiri sampai hari ini. Kalimat sederhana itu bisa menjadi doa yang menenangkan batin, karena sejatinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia hanya menunggu kita kembali bersandar kepadanya dengan hati yang tenang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika video ini menguatkan hati Bapak dan Ibu, silakan bagikan agar semakin banyak orang tua yang bisa menemukan ketenangan di masa tuanya. Jangan lupa tinggalkan komentar dari daerah mana Bapak dan Ibu menonton hari ini supaya kita bisa saling mendoakan. Semoga hidup kita semua senantiasa dipenuhi kedamaian, kesehatan, dan cinta yang tulus. Meski kadang harus dijalani seorang diri.